Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Vita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Vita? Alhamdulillah kabarnya baik. Kira-kira kapan nih rencana observasinya, Vita? Untuk rencana observasinya sendiri sih insya Allah besok ya tanggal 21. Kira-kira mapel apa? Untuk mapelnya sendiri itu di sains kelas 6. Kira apa tujuan pembelajarannya? Untuk tujuan pembelajarannya di pembelajaran kali ini yaitu bagaimana anak-anak mampu menyebutkan berbagai dampak yang terjadi terhadap sistem pernapasan. Sekali ya. Kira-kira apa nih akan pengembangan dirinya? Untuk area pengembangan dirinya sendiri di pembelajaran kali ini yaitu bagaimana anak-anak bisa aktif ya semua dalam kelas. Pembelajaran berlangsung interaktif dan anak-anak juga diberikan kesempatan untuk presentasi hasil diskusi mereka. Keren sekali ya. Kira-kira strategi apa yang dipersiapkan untuk sebelum observasi? Ya, kalau untuk strategi yang saya lakukan yang pertama tentunya mengenali diri bagaimana gaya belajar setiap anak ya. Dan setelah mengenal, saya kemudian merancang media pembelajaran ataupun metode pembelajaran berdiferensiasi supaya anak-anak itu bisa belajar sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sukses ya, Bu Ita. Amin. Terima kasih, Bu Ita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Masih loh ya, kita lagi. Ibu mau dengar yang semangat karena ini hari Senin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, jadi hari ini kita kembali bertemu di hari Senin dengan pembelajaran sains. Namun sebelum itu, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu persilakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum belajar dulu. Silakan. Duduk siap, siap sami'na wa ata'na. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kepadaku pemahaman yang baik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke. Sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu mau cek hadiran dulu. Silahkan diangkat tangannya dan mengatakan hadir. Adnan Muzayyin. Tidak ada ya. Hasan Takwim. Hadir. Fadilah Arsy Safitri. Hadir. Hazik Ahmad Hafiz. Hadir. Muhammad Al-Fatih Ramadan. Hadir. Siti Fatimah Zahra. Tidak ada ya. Zuhaira Mujawid Al-Arif. Hadir. Muhammad Arsyad Hairan Nur. Tidak ada. Aisyah Ayunda Khairani. Hadir. Oke. Oke. Jadi hari ini kita mulai pembelajaran dengan belajar tentang gangguan sistem pernapasan. Sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem pernapasan, apa-apa saja organ-organ yang berperan dalam pernapasan kita. Oke. Ibu mau nanya dulu, sebutkan kita refresh dulu pengetahuan kita tentang sistem pernapasan. Siapa yang bisa menyebutkan organ-organ yang termasuk yang berperan dalam sistem pernapasan? Silakan mengatakan. Oke, Aisyah, apa itu? Faring. Faring. Oke. Oke. Bronkiolus. Ada yang bisa menambahkan? Yang paling utama udara itu masuk di mana? Hidung.
Ya betul, hidung dulu, dia rongga hidung dulu. Kemudian masuk di bagian. Oke, masuk di bagian laring trakea. Iya. Masuk bronkus. Bronkus itu adalah percabangan antara paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Oke, kemudian bronchiolus masuk di alveolus. Itu sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, hari ini kita mau fokus belajar tentang gangguan sistem pernapasan. Ya, gangguan sistem pernapasan. Apa saja sih yang selalu kalian rasakan? Maksudnya gangguan-gangguan apa saja yang kalian rasakan di sistem pernapasan kalian? Siapa yang pernah pilek di sini? Batuk pilek, flu maksudnya. Ada yang tidak pernah pilek? Oke, semua pernah. Kira-kira itu gangguan atau tidak pada sistem pernapasan kita? Gangguan. Kenapa? Termasuk gangguan. Karena kita cuma napas. Oke, karena tidak bisa bernafas. Susah, bukan tidak bisa, tapi susah bernapas. Apalagi ya? Oke, tidur di kondisi ruangan yang dingin dan tersumbat. Itu juga salah satu gangguan sistem pernapasan. Karena kita tidur di ruangan yang sangat dingin, yang mungkin tidak dingin seperti biasanya, begitu. Jadi makanya kita tuh harus mengatur juga. Misalkan kita sebelum tidur harus mengatur suhu ruangan dulu, jangan terlalu dingin juga, karena yang ada nanti kita pilek jadinya kalau misalkan pagi. Begitu. Oke. Jadi ada beberapa kalau misalkan kayak flu itu memang sistem pernapasan gangguan sistem pernapasan ya. Tapi yang ibu tuliskan ini adalah beberapa gangguan sistem pernapasan yang memang sering kali terjadi pada manusia, dan ibu salah satu penyakit yang mungkin berdampak buruk bagi tubuh manusia gitu. Makanya kita perlu mengetahui supaya kita bisa menghindari hal ini bisa terjadi. Oke? Nah, sebelum kita lanjut, sebelum ibu menjelaskan apa saja gangguan sistem pernapasan, ibu akan menyampaikan apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu supaya kalian sebagai siswa itu bisa memahami apa saja gangguan-gangguan sistem pernapasan dan bagaimana caranya untuk menghindari gangguan-gangguan tersebut. Seperti itu. Oke, yang pertama gangguan sistem pernapasan. Yang pertama apa itu? Bronkitis, yaitu peradangan pada bronkus. Penyebabnya asap rokok, polusi udara, dan tidak menjaga lingkungan. Gejala misalkan kalau bisa ditebak, oh bronkitis itu saya ini bronkitis atau apa ini? Gejalanya kalau bronkitis batuk, sesak, dan produksi darah. Yang kedua ada asma, saluran pernapasan menyempit, sulit bernapas. Siapa yang pernah lihat orang asma atau siapa yang pernah mengalami asma? Apa yang kamu lakukan pada saat itu ketika teman atau siapa? Pasien. Tiba-tiba susah. Pada saat itu apa yang kamu lakukan? Air hangat. Oke. Apalagi? Sebagai teman melihat temannya asma, Aku lihat dikasih kamu tidak lihat. Ya tidak. Oke. Kasih air hangat. Istirahat yang cukup. Oke. Jadi asma, saluran pernapasan menyempit atau sulit menjadikan kita sulit bernapas. Jadi kalau misalkan kita melihat teman atau siapapun itu mengalami asma, sulit bernapas, itu kita berikan ruang. Misalkan kita dia menggunakan pakaian yang agak ketat atau celana yang agak ketat, kita buka resnya juga celananya, gitu. Maksudnya kita buat celananya dulu agak longgar gitu, senyaman mungkin, ya. Atau misalkan kita suruh berbaring, tapi cara berbaringnya itu dengan terlentang, tapi kaki lebih tinggi, supaya dia bisa mudah mengatur nafasnya seperti ini. Oke?
Kemudian kalau untuk penyebab dari asma sendiri, alergi, udara dingin, debu, udara terlalu lembab, dan merokok. Dalam hal rokok ini dia bisa menjadi entahkah dia itu perokok aktif dan atau perokok pasif. Misalkan dia yang merokok sendiri atau dia hanya menghirup asap rokok dari orang lain. Oke. Kemudian yang ketiga ada pneumonia, infeksi pada paru-paru. Ini disebabkan oleh debu yang kita hirup. Kemudian gejalanya itu bercak hitam di paru-paru. Ini sangat bahaya ini. Indah. Oke. Sebenarnya sih sama-sama bahaya karena kalau pneumonia dan tuberkulosis itu atau TBC itu bahaya. Yang pertama, kalau pneumonia dia itu bercak di bagian paru-parunya, otomatis itu nanti ketika tidak bisa dihilangkan secara cepat itu akan berdampak buruk pada orangnya gitu. Kemudian kalau untuk TBC itu kalau sudah sampai orang memuntah darah itu sudah bahaya, dan TBC itu kan juga menular begitu. Oke? Kemudian yang terakhir TBC, tuberkulosis. Bakteri, Mycobacterium atau MTB ini penyebabnya. Jadi TBC itu disebabkan oleh bakteri. Kemudian untuk penyebabnya itu sulit bernapas, batuk berdarah, lesu, berat badan turun, mudah lelah. Ini gejalanya. Jadi kalau misalkan kayak kita lihat orang itu sebenarnya ya, kenapa kita dilarang minum ya dari bekas orang lain sebenarnya? Itu supaya kita itu tidak terjangkit penyakit yang tidak diketahui yang diidap oleh orang itu. Makanya kayak sebisa mungkin kalian membawa botol sendiri, ya, air minum sendiri setiap harinya. Jangan sama-sama, karena itu berbahaya, ya. Untuk TBC sendiri kita bisa tebak ketika misalkan orangnya itu kayak batuk, bahkan yang tidak berdahak, yang kering itu batuknya, ya khas kedengarannya orang kalau batuk TBC. Kemudian dia bisa kayak pada saat batuk itu ada darah yang keluar. Kita juga bisa dilihat dari badannya tuh kayak turun sekali berat badannya. Mungkin mulai dari timbangan 45 kg, dia bisa mungkin kayak 35 itu sudah harus cepat-cepat ke dokter untuk mengecek apakah itu memang TBC atau tidak dan harus ditangani secara lanjut. Oke? Makanya hati-hati ya, jangan sampai kita terkena gangguan-gangguan sistem pernapasan yang ada yang dijelaskan di atas. Karena kalian sudah tahu apa sih penyebabnya, ini bisa kita hindari gitu. Kita mudah menghindari. Apalagi dari beberapa penyakit yang ibu sebutkan itu banyak yang disebabkan oleh rokok. Coba. Bronkitis, asma itu semua disebabkan oleh rokok. Oke, ada pertanyaan sampai saat ini, sejauh ini? Ibu, kasih ke dokter ada pas kecil lagi bilang ada dua penyebabnya. Apa itu? Debu sama asap. Debu sama asap. Makanya kalau misalkan kita melihat orang merokok, ya kalau kita kayak langsung mau marah menegur itu tidak sopan juga sih sebenarnya ya. Kita perhatikan etikanya gitu. Kita menghindar dari orang yang merokok, dari orang kerumunan merokok, karena orang yang merokok dibanding orang yang tidak merokok sebenarnya itu lebih mudah terserang penyakitnya itu orang yang tidak merokok. Kenapa? Karena orang yang merokok itu dia sudah punya kekebalan tubuh. Dia tuh sudah kebal tubuhnya dari asap rokok itu. Dia tidak mudah terjangkit. Tapi bukan berarti dia tidak bermasalah juga, tidak berbahaya. Di masa yang akan datang, waktu yang lebih lama, dia akan merasakan dampak dari rokok itu. Dibanding orang yang hanya sekedar menghirup. Misalkan ada orang yang kita duduk di pinggir jalan, ada orang yang merokok. Kenapa kita lebih mudah? Karena kita
tidak punya kekebalan tubuh untuk menahan itu, gitu. Makanya kita sebagai orang yang tidak merokok, ya jangan dekat-dekat sama orang yang merokok, jauh-jauh. Gitu. Oke, selanjutnya kita akan langsung mempraktekkan bagaimana kenapa itu rokok bisa sangat-sangat berbahaya bagi tubuh kita, terutama bagi paru-paru. Oke, silakan kasih maju satu meja. Putar bawa meja ke depan satu. Kita akan praktek langsung bagaimana sih dampak rokok secara langsung bagi paru-paru. Ayo, Iwan bergerak. Oke, Awad boleh maju ke depan. Nah, Awad kasih masuk ini. Jadi gunanya ini kita melakukan praktikum supaya betul-betul kita lihat bagaimana sih dampak buruknya dari rokok itu. Supaya kita bisa mengedukasi juga teman-teman ataupun keluarga yang merokok. Mengerikan. Ada di keluarga tak merokok? Nggak ada. Alhamdulillah. Nggak ada saya. Bukan saudara kita tapi saudari. Itu. Iya, kenapa rokok itu bagian untungnya itu manis? Karena itu salah satu daya tariknya orang supaya Oh, ada Pak. Belum merokok. Saya juga pakai nomor saudara pakai itu yang dan saudara pakainya dan saudara pakainya dari 3 bulan saudara pakainya dari baru kawatnya juga ada saudara itu dia dikasih makan kayak gitu. Oh iya. Aduh, mau rokok. Ibu, untuk subuh pakai apa ya? Pulpen. Itu udah maju kok. Mana mau ini? Di bawah. Ya, sudah. Ini kosong sih, Bu. Enggak ada. Ada tapi jangan kita mati. Oh, apapun enggak boleh. dimatikan dulu aja terlalu lama Nanti bisa kita pilih. Orang Ikat kiri kan? kita aja jangan. Mungkin tidak ada burungnya di sana masuk ketiga. Ayahnya pergi bilang begini, bu. Ayahnya pergi bilang begini. Ibu rokok, saya begini. Nanti kan 12 semua. Saya guru paling mana di bawah. Guru paling mana? Ali di mana? Guru paling lain saya begini. Saya mau siapa? Pak. Saya di mana? Aisyah kalian. Ibu dapat tas di mana? Ibu dapat tas di mana? Bu seharusnya yang bukan nih. Ya yuk, kita minta topasnya. Begini betul.
Selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD yang dibagikan. Karena kita sudah belajar tadi tentang materinya, tentang gangguan sistem pernapasan. Silakan dijawab masing-masing kelompok. Silakan menjawab apa soal yang ada di tugas di kertas LKPD-nya. Oke, Ibu kasih waktu sekitar boleh 3. Ya, Bu. Sekitar 5 menit ya untuk mengerjakan LKPD-nya. Silakan. Nanti kita jelaskan saja. Sebentar baru. Jumping. Pensil. Tidak harus gambar yang tidak jelas. Bukan mana? Saya nggak apa-apa. Apa jadi apa jadi? Kita coba dulu ada Iya. Dari lingkungan yang sehat menurut kamu. Terus yang kedua. Lingkungan yang sehat itu menurut kalian apa ya? Dan mana dibilang lingkungan yang sehat menurut kalian? Oke, silakan dikerjakan ya. Biar banyak tanaman kalau banyak kurus. Apa? Mau pusing. Sampah. Banyak. Oke, selalu berdiskusi dengan teman kelompoknya ya. Bronkitis. Pusat. Pusat.
Bronkitis. Ibu ditulis itu. Kita kerjakan dulu LKPD-nya. Kosong ibu. Iya, buka. Beda tuh gitu ada. Apa sih? Bronkitis. Apa sih bronkitis? Jadi Oke, waktunya tinggal 3 menit ya. asap rokok, polusi apa ya? Apa bedanya itu batuk sesak, batuk, sorenya harus Iya, sudah. Sudah. Oke, kalau sudah selesai silakan maju perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Matikan ya, satu orang. Saya sudah menulis. Ya, tidak apa-apa ya, silakan maju. Satu orang. Ini adalah lingkungan yang siapa? Tidak apa-apa ya, boleh. Oke, tim Iwan silakan. Kelompok yang satu silakan cepat-cepat ya. Yang lain sambil dengarkan temannya berbeda dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan apa yang kami berdasarkan pertanyaan yang ada di sini, ada 8 jawaban yang kami temukan dari kelompok kami. Pertama, menjaga lingkungan dengan baik, hindari asap rokok. Bacakan dulu soalnya. Soalnya, apa yang kamu lakukan agar sistem pernapasan tetap sehat? Pertama, menjaga lingkungan dengan baik, hindari asap rokok, menggunakan masker.
Ya. Oke, ya. Silakan kelompok 2 perwakilannya. Ayo, kelompok 2. Kelompok 2. Kelompoknya aku kelompok 3. Oke, silakan Fatih. Tolong yang lain dengarkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan. Lingkungan yang sehat menurut kamu. Menurut kamu. Bukan menurut saya, tapi menurut kamu. Ya. Tidak ada sampah yang berserakan. Oke. Biasa kalau kita melihat sampah yang berserakan itu menghalangi itu kayak lihat kayak ini jelek. Oke, jelek kalau banyak sampah yang berserakan. Betul, lanjut. Kedua, tidak ada orang yang merokok. Nah, seperti yang di atas, kalau kita merokok ada di yang asma, kita bisa mendapat penyakit asma. Betul. Kalau kita merokok. Yang ketiga, banyak pepohonan. Kalau banyak pepohonan, maka banyaklah CO2 yang bisa kita hirup. Oksigen. CO2. Kalau yang kita keluarkan itu CO2, yang kita hirup itu adalah O2. Oke, betul. Itulah penyampaian saya dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa semua temannya? Oke, jadi itu tadi ya penjelasan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kenapa? Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok soalnya sama beda-beda, tugasnya beda-beda? Ini karena memang pembelajaran yang kita lakukan ini adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya pembelajaran yang menyesuaikan kemampuan peserta didik. Seperti itu. Oke, karena kita sudah menjelaskan hasil dari diskusi kalian, selanjutnya, jadi dari berbagai mata pelajaran dari berbagai pembelajaran yang kita pelajari hari ini, berbagai gangguan sistem pernapasan yang Ibu jelaskan hari ini, bahkan kita sudah melihat bagaimana sih dampak rokok bagi tubuh manusia, bagi paru-paru manusia. Jadi kita harapnya setelah mempelajari ini, kita betul-betul menjadi manusia yang menjaga tubuh kita dari hal yang buruk, terutama dalam sistem pernapasan kita. Karena kenapa? Ya, kita yang dititipkan tubuh ini sama Allah ini harus dijaga baik. Harus dijaga baik-baik. Kita diberikan mata, diberikan tubuh yang cantik, ganteng dan lain-lain. Masya Allah, harus dijaga baik-baik. Jangan sampai kita sendiri yang merusak tubuh kita. Seperti itu. Karena apa yang masuk di dalam diri kita, apa yang masuk dalam tubuh kita itu sebenarnya yang bertanggung jawab adalah diri kita sendiri. Tidak mungkin kalau misalkan contoh ya, putra yang merokok, ibu yang rasakan asmanya, TBC-nya dan lain-lain, ya kan? Jadi ya apa yang kita masukkan, apa yang kita izinkan masuk dalam tubuh kita, maka itulah yang akan kita rasakan nanti. Jadi jangan sampai kita menyakiti diri kita sendiri dengan perbuatan yang tidak bermanfaat seperti itu. Semoga dari berbagai penyakit ini, karena kita sudah tahu apa sih penyebabnya, ya silakan dihindari gitu. Jangan bilang masih muda aja, masih kuat aja, tidak seperti ini ya. Jangan sampai seperti itu ya. Mulai dari sekarang, mari kita jaga diri kita, jaga sistem pernapasan kita terutama. Oke, selanjutnya kita mau refleksi. Ibu mau tanya-tanya ke kalian, bagaimana sih perasaan kalian setelah belajar hari ini?
setelah belajar tentang berbagai gangguan sistem pernapasan. Ini karena kita baru belajar kali ini ya. Kemarin-kemarin kita belajar tentang organ-organnya, proses sistem pernapasan itu seperti apa. Sekarang kita belajar tentang penyakitnya supaya kita bisa menghindari dari berbagai penyakit yang bisa menyerang kita. Oke, Ibu bagikan beberapa kertas setiap orang, satu kertas satu orang. Ini kita refleksi. Yang pertama silakan dituliskan apa yang kamu rasakan hari ini. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Yang kedua itu bagaimana perasaan kalian setelah belajar materi gangguan sistem pernapasan. Yang ketiga yaitu apa yang kamu sudah ketahui dari hasil belajar tadi. Langsung saja, boleh langsung dijawab. Tidak apa-apa. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Bagaimana perasaan kalian setelah belajar gangguan sistem pernapasan? Kemudian apa yang sudah kamu ketahui dari pembelajaran kita tadi yang berlangsung itu? Oke, buka waktu sekitar 5 menit saja ya. Silakan dikerjakan sebentar. Apa lagi? Kan pertama bagaimana perasaan kalian hari ini, yang kedua bagaimana perasaan kalian Setelah belajar hari ini. Setelah belajar. Kemudian apa yang kamu sudah ketahui? Apa lagi yang kedua, Bu? Perasaan apa? Setelah belajar. apa yang ketiga? Apa
yang sudah kamu ketahui setelah belajar hari ini? Sudah selesai? Kalian sudah selesai, boleh dikumpulkan ke depan. Sign namanya baru sudah dalam ada tubuh kalian itu berwarna kuning. Bagaimana dikumpul yang sudah? Ada di iya. Ibu sampai 3 Ibu. Iya. Apa lagi yang ketiga Bu? Apa yang sudah kamu Ya, percepat. la 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 ayo sama gue lalu goyang Oke, satu lagi. masuk terus sih YAN apa tadi nggak berjelas Putra yang enggak enggaknya parah jadi kalau saya dapat aja apa aku yang bentuk apa yang jadi kasut ih kamu melihat kamu berkelahi ini sekarang uji bisa terbuka Sudah? Sudah. Lagunya teman, lagunya doyan dapat dari mana? Karena dapat dari kawan. Baca. Oke, sudah selesai. Selamat duduk. Tantrum.
Oke, silakan dibuka tempat duduknya, kita akan mulai pembelajaran. Oke, sudah selesai pembelajaran. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Hari ini kita telah belajar tentang gangguan sistem pernapasan. Semoga kita kedepannya bisa tetap menjaga tubuh kita. Karena tubuh kita adalah tanggung jawab kita. Tubuh kita adalah tanggung jawab. Oke, terima kasih untuk hari ini. Silakan ketua kelas. Ibu tunggu, Bu. Apa itu? Oh ya. Coba. Siapkan saja dulu. Coba. Siap, suami. Sudah belajar. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallimu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Baik, kita Masya Allah luar biasa tadi ya observasinya Wita. Bagaimana nih perasaannya Wita setelah melakukan supervisi? Ya, kalau untuk perasaan setelah melakukan supervisi ya, alhamdulillah ya, ini juga salah satu pengalaman saya langsung didampingi oleh CGP yang Masya Allah memberikan saran-saran sebelum mengajar. Ternyata wah ini bisa menambah pengalaman saya dalam hal mengelola kelas seperti itu. Nah, tadi kan setelah melakukan observasi, nah apakah proses pembelajaran Ibu tadi itu sudah sesuai dengan perencanaan Wita? Kalau untuk proses perencanaannya, alhamdulillah sesuai dengan apa yang terjadi di kelas yang saya sudah rencanakan sebelum mengajar. Seperti itu ya Wita, dengan tadi misalnya tadi menggunakan RPP berdiferensiasi ya, membagi kelompok, sudah melakukan asesmen sebelum mengajar, jadi sesuai dengan kebutuhan mereka ya. Nah, hal-hal apa saja yang memuaskan dalam pembelajaran tadi kita? Ya. Kalau untuk hal-hal yang paling memuaskan tadi itu dari segi pembelajarannya anak-anak, saya lihat adalah anak-anak itu sangat paham tentang konten materi yang disampaikan karena saya juga melibatkan langsung praktek seperti itu. Jadi mereka tidak hanya sekedar belajar teori, tapi mereka langsung mempraktikkan melihat dampak dari gangguan sistem pernapasan. Terus sekali tadi sempat menyimak bagaimana proses pembelajaran tadi, jadi itu anak-anak tidak bengong saja, tapi memang secara langsung bisa mencoba bagaimana mempraktekkan ketika ada gangguan sistem pernapasan jadi seperti itu. Nah, menurut ini Bu Ita, kalau misalkan nah dari skala 1 sampai 10, kira-kira penilaian Bu Ita, pandangan Bu Ita, Ibu sudah mencapai berapa kira-kira? Kalau untuk penilaian saya sendiri setelah melewati pembelajaran yang tadi, mungkin saya kasih nilai 9 kali ya. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa anak-anak masih ada yang kurang aktif, bukan tidak aktif, tapi masih kurang aktif seperti itu. Perlu kita diberikan perhatian khusus supaya dia lebih aktif dalam mengikuti kelas. Seperti yang kita jalani tadi, saya memberikan kesempatan untuk bercerita di depan atau menjelaskan hasil diskusinya supaya itu dia berperan di situ. Ya.
Nah, kira-kira apa hambatan dan tantangannya sehingga kurang satu nih Bu Ita? Tadi kan dari skala 1 sampai 10 ternyata Bu Ita kasih poin 9. Kira-kira apa nih yang satunya yang bikin hambat begitu? Iya, kalau untuk hambatannya satu poin itu ya itu tadi yang saya jelaskan kurang aktifnya ya. Apa ya? Mungkin ada berbagai faktor lah anak sebelum masuk di kelas ya. Beberapa faktor antara itu mungkin jam-jam rawannya mereka juga nantinya seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah mengikuti pembelajaran tadi ya itu tadi insya Allah maksimal lah. Sudah sangat sudah menunjukkan hal-hal yang supaya kita bisa semaksimal mungkin. Nah, untuk mengatasi hambatan tadi kira-kira bagaimana cara mengatasi kita? Kalau kita lihat tadi mungkin ada anak yang masih kurang kondusif, kira-kira bagaimana untuk mengatasi hambatan itu apa yang Ibu kita lakukan? Kalau untuk mengatasi hambatan dalam mengelola kelas yang tadi seperti sebelum-sebelumnya juga ya saya sebelumnya itu men-setting betul-betul bagaimana kelas itu bisa dari awal pembelajaran itu mereka bisa kayak ada semangatnya seperti itu mulai pembelajaran dari sudah dicek semangatnya dan lain-lain kemudian yang saya katakan lagi bahwa apa di setiap anak-anak itu saya pastikan untuk mereka berperan aktif dalam pembelajaran. Misalkan saya tidak hanya berfokus pada 1-2 orang saja, tapi membuat anak-anak itu berperan semuanya. Misalkan tadi dari segi hasil diskusinya mereka, saya juga mengambil strategi bahwa ketika misalkan anak ini terdeteksi kurang aktif, ya saya yang dia yang saya tunjuk untuk hanya berbicara supaya itu bisa memacu adrenalinnya untuk berdiskusi di hadapan teman-teman. Juga menunjukkan speakingnya juga ya. Nah, kira-kira ini, nah untuk kedepannya ada tidak strategi untuk mencapai tujuan pembelajaran ini? Karena kita sudah tahu bagaimana tujuannya, apakah ada strategi untuk kedepannya supaya ketika tujuan pembelajaran itu bisa tercapai sepenuhnya? Kalau untuk strategi kedepannya mungkin saya akan lebih membuat metode pembelajaran yang bervariasi lagi supaya hasil supaya anak-anak itu memang semuanya berperan seperti yang diinginkan oleh guru sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik. Masya Allah, luar biasa sekali nih Bu Ita ya, hebat sekali. Nah, kalau saya tadi observasi secara langsung ya Bu Ita ya, Bu Ita itu sudah melakukan observasi pembelajaran yang sangat baik, aktif. Nah, di mana juga Bu Ita itu telah menyampaikan tujuan pembelajaran dengan sangat aktif. Anak-anak juga antusias dan aktif melakukan pembelajaran. Terus tidak hanya itu, anak-anak langsung mempraktikkan secara langsung contoh bagaimana dampak gangguan sistem pernapasan dengan tadi ada media rokok, ada korek, ada kapas yang dimasukkan ke dalam botol. Jadi anak-anak melihat secara langsung untuk pengandaian di dalam tubuh ya, bagaimana pengandaiannya itu sebuah botol yang dimana bisa merusak tubuh kita ketika kita memasukkan rokok itu ke dalamnya. Oke. Nah, saya juga melihat proses pembelajaran kita tadi itu sudah terdapat metode diferensiasi konten, proses dan produk. Nah, Bu Ita juga tadi endingnya sudah melakukan refleksi pembelajaran yang sangat baik. Nah, secara umum Bu Ita itu sudah melakukan proses pembelajaran dengan sangat baik. Terus tingkatkan Bu Ita ya, sukses selalu. Saya harap semoga kedepannya Bu Ita bisa lebih semangat lagi menghadapi anak-anak dan sukses selalu Bu Ita. Masya Allah. Terima kasih.